Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan pengolahan hasil karet. Latar belakang. Tanaman karet berasal dari bahasa Latin yang bernama Hevea brasiliensis yang berasal dari negara Brazil. Tanaman ini merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Padahal, jauh sebelum tanaman karet ini dibudidayakan, penduduk asli di berbagai tempat seperti Amerika Serikat, Asia, dan Afrika Selatan menggunakan pohon latin yang juga menghasilkan getah. Getah yang mirip lateks juga dapat diperoleh dari tanaman Castelliastica. Sekarang, tanaman tersebut kurang dimanfaatkan lagi getahnya karena tanaman karet telah dikenal secara luas dan banyak dibudidayakan. Sebagai penghasil lateks, tanaman karet dapat dikatakan satu-satunya tanaman yang dikebunkan secara besar-besaran. Tanaman karet merupakan bagian dari subsektor perkebunan yang merupakan salah satu budidaya yang strategis mengingat mudahnya tanaman tersebut tumbuh subur di negara kita dan merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting baik untuk lingkup internasional maupun nasional. Karet merupakan salah satu hasil perkebunan terkemuka di Indonesia karena banyak menunjang perekonomian negara, yaitu sebagai bahan diekspor dan menjadi sumber devisa negara. Tanaman karet yang diharapkan tumbuh dengan baik dan menghasilkan lateks yang banyak, maka perlu diperhatikan syarat-syarat tumbuh dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Bahan tanaman karet juga perlu diperhatikan. Bahan tanaman tersebut adalah batang bawah atau yang disebut rootstock, entrance atau batang atas atau budwort, dan okulasi atau grafting. Persiapan batang bawah adalah suatu kegiatan untuk memperoleh bibit yang perakarannya kuat dan daya serap hara yang baik. Persiapan batang atas dilakukan dengan memilih klon karet yang sesuai rekomendasi berdasarkan tipe iklim di berbagai provinsi. Lahan khusus klon-klon karet yang akan dijadikan sebagai batang atas sebaiknya dimiliki oleh setiap perkebunan karet untuk mempermudah kegiatan okulasi. Ini adalah sebuah contoh proses penyadapan karet yang dilakukan oleh petani yang biasanya dilakukan pada pagi hari. Karena di pagi hari biasanya karet sudah mulai penuh. Dan ini juga salah satunya adalah contoh pohon karet. Di sini menggambarkan jenis-jenis pohon karet dan buahnya. Di sini saya ingin menjelaskan juga manfaat getah karet. Ternyata getah pohon karet bisa diolah menjadi banyak hal, misalnya bola karet, ban, isolasi listrik, dan alas sepatu. Selain itu, batang pohon karet juga bisa digunakan untuk membuat kursi, meja, dan lain-lain. Ini adalah contoh hasil olahan karet. Bisa dilihat di sini ada ban luar mobil, alas sepatu yang terbuat dari karet, serta bola karet yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Prospek industri karet alam. Prospek industri karet alam Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis karena merupakan salah satu komoditi industri hasil tanaman tropis yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua di dunia dengan produksi 3,2 juta ton lebih setelah Thailand. Namun luas area perkebunan karet alam Indonesia adalah yang terbesar di dunia dengan 3,7 juta hektar atau sekitar 1,5 kali luas kebun karet Thailand. Komoditas hasil perkebunan pada beberapa tahun ini bergerak cukup lumayan. Ini terutama untuk jenis tanaman perkebunan yang berorientasi pada pasar internasional. Pertumbuhan permintaan yang meningkat di berbagai negara telah mendorong perkembangan harga pada tingkat yang cukup tinggi. Meskipun fluktuasi harga juga tidak dapat dihindari akibat dari produksi yang melimpah pada masa puncak produksi. Industri pengolahan karet. Wilayah potensi industri karet. Klaster industri pengolahan karet yang dikembangkan pada saat ini telah dilakukan identifikasi permasalahan dalam pengembangan industri barang-barang karet di daerah dengan melibatkan stakeholder di daerah melalui pembentukan kelompok kerja. Dari hasil kelompok kerja industri pengolahan karet di daerah telah dipetakan dan diinventarasi di beberapa wilayah potensi perkebunan karet serta industri pengolahan karet hilir. Sementara itu, di berbagai daerah telah diberi bantuan peralatan industri, komponen yang diharapkan akan dapat mendorong tumbuhnya industri sejenis dan industri hilir barang-barang karet.
Sejumlah lokasi di Indonesia memiliki keadaan lahan yang cocok untuk penanaman karet, sebagian besar di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Luas area perkebunan karet tahun 2005 tercatat mencapai lebih dari 3,2 juta hektar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya 80% merupakan perkebunan karet milik rakyat dan hanya 7% perkebunan besar negara serta 8% perkebunan besar milik swasta. Produksi karet secara nasional pada tahun 2005 mencapai 2,2 juta ton. Jumlah ini masih akan bisa ditingkatkan lagi dengan melakukan peremajaan dan memberdayakan lahan-lahan pertanian milik petani serta lahan kosong atau tidak produktif yang sesuai untuk perkebunan karet. Ini adalah contoh jumlah pelaku usaha dengan adanya penyebaran lahan-lahan penanaman pohon karet hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Saat ini akan membantu dalam pembangunan karet alami dan pembangunan industri, pengelolaan hasil dari pengolahan pohon karet, dan ini membuka peluang kepada investor untuk menanamkan modalnya di perkebunan karet. Terima kasih. Ini adalah presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.